Bacaan liturgi Kamis 15 Desember 2022, Hari Biasa Pekan Advent ketiga. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau tidak akan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu adalah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku.
Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.